Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Saya pertama-tama meminta maaf kepada saudara-saudara karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang saudara sampaikan kepada kami tertunda karena satu dan dua hal. Di samping saya banyak pelayanan keluar Jawa yang kadang-kadang memakan waktu berminggu-minggu sehingga tidak bisa merekam, dan juga ada masalah-masalah teknis yang membuat ini tertunda. Nah, ini akan saya jawab sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lama, dan sekali lagi saya minta maaf untuk saudara-saudara yang sudah menunggu-nunggu jawaban pertanyaan ini. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe supaya ini makin berkembang, dan untuk like juga jangan lupa. Saya harapkan saudara kalau merasa terberkati untuk melakukannya dan nge-share kepada banyak orang ya. Dan juga tolong tekan tanda loncengnya itu. Terima kasih. Kali ini pertanyaan lama yang mau saya jawab adalah dari saudara Alban. Pertanyaannya begini. Shalom. Salam kembali. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera juga dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Alban. Saya ingin bertanya mengenai beberapa yang katanya fakta sejarah tentang tata cara ibadah atau susunan liturgi gereja mula-mula. Menurut Gereja Ortodoks Syria Indonesia, bahwa liturgi ibadah selama 342 tahun itu semua gereja pada masa itu menggunakan liturgi yang dibuat oleh Rasul Yakobus, saudara Yesus Kristus, sejak tahun 37 Masehi. Dan perubahan liturgi ibadah terjadi ketika muncul liturgi yang disusun oleh Basilius pada tahun 397 Masehi dan John Chrysostom pada tahun 407 Masehi. Dan perubahan liturgi ini juga katanya memicu perubahan liturgi ibadah dengan gereja baru. Nah, pertanyaan saya, satu, apakah benar gereja mula-mula memakai liturgi Rasul Yakobus, saudara Tuhan Yesus, sebagai liturgi yang disahkan para rasul? Dua, kenapa ada perubahan liturgi oleh Basilius dan Chrysostom? Apa alasan dibalik perubahan-perubahan itu? Kok bisa dilakukan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Alban, saudara mendapat informasi yang keliru, yang tidak akurat. Memang benar bahwa liturgi mula-mula itu adalah liturgi Yakobus. Bahwa pada akhirnya hanya gereja Syria yang melakukan, nah itu kekeliruan. Itu kekeliruan. Liturgi itu tetap dilaksanakan dalam gereja ortodoks, Chalcedon, termasuk GOI. Dan sudah saya terjemahkan liturgi itu dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam gereja ortodoks, Chalcedon, itu dilakukannya hanya setahun sekali, tapi tetap dilakukan, yaitu pada tanggal 27 Oktober. Ketika kita memperingati Rasul Yakobus itu. Di Yerusalem, di gereja Ortodoks Chalcedon di Yerusalem, ya tetap dilakukan liturgi ini. Ya. Dan di beberapa biara Ortodoks di seluruh dunia, ya masih melakukan itu. Jadi kalau dikatakan ini mau menjadikan perubahan total ibadah itu informasi yang tendensius, informasi yang keliru dan tidak benar. Selanjutnya mengenai liturgi Chrysostomos dan liturgi Basilius.
itu adalah dua liturgi yang lain di dalam gereja Ortodoks yang dirayakan dalam gereja Ortodoks. Sebenarnya liturgi Chrysostomos, karena dia juga orang Syria, Yohanes Chrysostomos itu, landasannya juga liturgi Yakobus, kerangkanya ya liturgi Yakobus. Yang membedakan adalah dimasukkannya pengakuan iman Nikia, karena pada waktu Yohanes Chrysostomos hidup dan Basilius hidup, rumusan pengakuan iman Nikia sudah dirumuskan tahun 325 dan 381, sehingga itu dimasukkan. Pada zamannya Yakobus belum ada. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan ibadah yang terlalu substansial, tidak ada. Bentuknya sama, hanya bentuknya bentuk doa-doanya sana sini, tempatnya, letaknya ditempatkan yang berbeda, atau ada doa yang lebih panjang. Misalnya namanya doa anafora. Anafora itu kalau dalam gereja Katolik namanya doa syukur agung. Nah, doa bagian pertengahan sebelum perjamuan kudus. Nah, itu doa yang intinya menceritakan tentang makna daripada liturgi itu sendiri. Nah, liturginya doa anaforanya Chrysostomos ini agak lebih pendek dibandingkan dengan doa anafora dari Basilius. Karena doa anafora Basilius itu menceritakan, doanya itu isinya kisah keselamatan, sejarah keselamatan, mulai dari Adam sampai kematian Habil, Abraham, Ishak, dan seterusnya, diceritakan sampai kedatangan Kristus. Sehingga itu merupakan teologi di dalam doa, atau doa, ekspresi doa berlandaskan teologi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan seperti dikatakan memicu perubahan liturgi, tidak ada. Dalam gereja Ortodoks, dan gereja Ortodoks Timur ini bukan Barat, namanya saja Timur, gimana disebut Barat? Kalau gereja Barat, itulah gereja di Roma, memang tidak menggunakan liturgi Yakobus, tapi itu bukan karena mereka menggunakan Chrysostomos, liturgi Chrysostomos atau Basilius, mereka tidak menggunakan itu. Yang menggunakan itu adalah gereja Ortodoks di Timur, kamilah. Gereja Ortodoks Kalsedon itulah yang menggunakan liturgi itu. Gereja Roma tidak. Kalau dalam tradisi gereja Barat, paling tidak ada 3, kalau saya tidak lupa. Liturgi tradisi Roma, Gallica, Mozarabia. Gallica itu Perancis, Mozarabia itu Spanyol. Memang mereka punya tradisi liturgi yang berbeda, bukan dipicu oleh dikompilasinya liturgi Chrysostomos atau Basilius. Ini keterangan yang menyesatkan dan sangat keliru serta tendensius. Gereja Ortodoks Timur sampai sekarang tetap mempertahankan liturgi Yakobus. Oke? Kenapa ada perubahan liturgi di Basilius dan Chrysostomos? Sudah saya jelaskan, tidak ada perubahan. Hanya tambahan pengakuan iman dan lain-lain tadi, ya, nggak ada perubahan. Apa alasan dibalik perubahan-perubahan itu kok bisa dilakukan? Nggak dilakukan dan nggak ada perubahan, ya nggak ada alasannya. Baik, saudara Alban, jadi terima kasih saudara telah mengkonfirmasi ini, sehingga informasi-informasi yang keliru dan tendensius dan menyesatkan itu bisa diluruskan. Terima kasih, Tuhan berkati. Semoga Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.